Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pasar sepeda motor di Indonesia. Anggota kelompok 3 sendiri yaitu Ahmad Rozak, Aji Sopian, Faradika Linggar Adi Pratama, Farhan Muzaki Syauki, dan Indra Maulana. Latar belakang masalah. Di dunia usaha pada masa globalisasi, saat ini sangat ketat di Indonesia. Perkembangan dunia usaha juga semakin pesat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk atau jasa yang benar-benar mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tanpa mengurangi kualitas produk atau mengurangi nilai yang dimiliki oleh produk tersebut. Banyak produk otomotif yang beragam jenis dan variasi yang ditawarkan di Indonesia. Setiap konsumen mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap setiap produk yang ditawarkan. Persepsi konsumen terhadap suatu produk sangat menentukan konsumen di dalam memiliki suatu produk yang dibeli atau yang akan dibeli. Maksimasi utilitas merupakan tujuan utama setiap konsumen dalam memiliki dan mengkonsumsi barang dan jasa. Untuk memenuhi tujuan tersebut, konsumen dituntut melakukan penilaian terhadap produk yang ada di pasar untuk menentukan pilihannya dari sekian banyak barang dan jasa atau jasa yang tersedia sehingga dapat memberikan utilitas tertinggi. Oleh sebab itu, suatu perusahaan sebagai produsen sangat mempertimbangkan persepsi konsumen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dijual pada konsumen. Di Indonesia, sampai saat ini baru ada 5 merek sepeda motor, yakni Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan Vespa. Jumlah itu sangat kecil dibanding jumlah merek mobil yang bertarung di pasar dalam negeri. Tapi dua pertarungan sepeda motor tampaknya sangat luar biasa. Bahkan bisa disebut pertarungan hidup dan mati. Pasar sepeda motor nasional pada kuartal 2 tahun ini diperkirakan meningkat dibandingkan dengan kuartal 1, dengan volume rata-rata mendekati 450.000 unit per bulan. Proyeksi kenaikan penjualan ini dipicu kecenderungan level suku bunga kredit yang melandai seiring penurunan BI rate dan datangnya musim panen. Selama 3 bulan pertama tahun ini, angka penjualan bulanan oleh 4 merek sepeda motor di Indonesia masih berada di bawah 450.000 unit, dengan posisi tertinggi pada Maret lalu, yakni sebanyak 435.479 unit. Sedangkan akumulatif total pasar motor nasional pada kuartal 1 tahun 2009 menembus 1.220 unit atau terkoreksi 14% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 yang tercatat 1.401 unit. Johannes Luman, Executive Vice President Direktur PT Astra Honda Motor atau AHM, mengemukakan bahwa pada kuartal 1 ini total penjualan mencapai 1.200.000 unit. Perkiraan saya, pada kuartal 2, dari bulan April sampai Juni, penjualan bulanan bisa naik pada kisaran 450.000 unit, kata agen tunggal pemegang merek ATPM, motor Honda. Pendapat lain dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia,
atau yang bisa disebut IC oleh Gunadi Sinduwinata yang mengatakan bahwa kenaikan penjualan sepeda motor pada Maret sebesar 55,2% diharapkan terus berlanjut sehingga realisasi 2009 mencapai 4.200.000 unit. Sementara itu, seteru Honda, yakni PT Yamaha Motor Kencana Indonesia atau YMKI, membukukan penurunan penjualan 3,7% dari 560.233 unit pada kuartal 1 2010 menjadi 539.553 unit. Julius Aslan menambahkan potensi pasar motor di Indonesia cukup besar 3, mengingat rasio antara jumlah penduduk dan populasi kendaraan masih relatif rendah. Ia mengatakan saat ini rasio penduduk dan kendaraan berkisar 7:1, di mana setiap 7 orang menggunakan 1 unit sepeda motor. Rumusan masalah. Produk Yamaha saat ini cukup mendominasi perdagangan sepeda motor di Indonesia. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dominasi Yamaha tersebut, antara lain faktor harga, merek, citra produk, dan relationship effort. Faktor-faktor tersebut akan direspon secara beragam oleh konsumen pemakai produk Yamaha, yang berupa evaluasi konsumen terhadap kualitas produk sepeda motor Yamaha. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah variabel harga merek citra dan relationship effort berpengaruh terhadap evaluasi konsumen terhadap kualitas produk sepeda motor merek Yamaha di Wuleri Kendal. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa adakah pengaruh harga, merek, citra, dan relationship effort terhadap evaluasi konsumen terhadap kualitas produk sepeda motor merek Yamaha di Wuleri Kendal. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki sumbangan teoritis dalam khasanah pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen pemasaran. 2. Manfaat praktis. Sebagai masukan informasi bagi praktisi pemasaran produk mengenai pentingnya harga, merek, dan citra terhadap kepuasan konsumen. Bagi stakeholders pemasaran, sebagai bahan kajian untuk rujukan pengambilan keputusan, terutama yang terkait langsung dengan persoalan kegiatan pemasaran produk. Pembahasan diliput dari kontan.co.id, Jakarta. Pasar sepeda motor nasional diperkirakan secara perlahan bakal membaik, meski belum menyamai perolehan penjualan di era sebelum pandemi. Oleh karena itu, demi mengungkit pasar, para agen pemegang merek atau APM tak segan untuk tetap meluncurkan beberapa model baru di tahun ini. Sigit Kumala, Ketua Bidang Komersil Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, menjabarkan bahwa setelah pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, volume penjualan domestik telah mencapai level 300.000 unit per bulannya. Hal itu patut diapresiasi, mengingat saat awal pandemi penjualan sempat jatuh di bawah level 100.000 unit dalam sebulan. Walau keadaan sudah lumayan, tapi industri tetap waspada sebab pandemi belum berakhir, dan pandemi ini juga berdampak kepada daya beli untuk kendaraan hingga akhir tahun nanti. Kata Sigit kepada Kontan di hari Selasa. Dua data terbaru IC ialah volume penjualan Januari sampai September 2020
sekitar 2,80 sekitar 2.870 juta unit. Dengan perolehan tersebut, Sigit bilang, asosiasi memproyeksikan volume penjualan motor nasional di tahun 2020 ini paling tinggi, hanya mencapai 3,9 juta unit. Jumlah itu sebenarnya mengalami penurunan 39,8% dibanding tahun lalu dengan volume penjualan motor lokal sebanyak 6,48 juta unit. Namun Sigit bilang, proyeksi tersebut lebih realistis mengingat penjualan per bulan diperkirakan hanya berada pada level 300 ribuan unit. Ia memperkirakan pertengahan tahun depan pasar motor baru bisa pulih seperti sebelum pandemi, dengan catatan dapat teratasi lewat penemuan vaksin. Sebelum pandemi, penjualan motor nasional setidaknya setiap bulan mencapai level 500.000 unit. Selain itu, jika keberadaan dapat terrealisasi dengan cepat, lalu pertumbuhan GDP di Indonesia di atas 5%, serta dukungan finance company menguatkan lewat kemudahan berkredit. Bukan tidak mungkin tahun 2021 pasar motor dapat menyamai penjualan di tahun sebelum pandemi. Di tengah pasar yang lesu ini, Sigit mengamati bahwa APM tetap bergairah meluncurkan produk-produk motor baru, maupun penyegaran produk yang sudah existing, tentunya dengan mempertimbangkan penerimaan pasar. Hal senada terkait pasar juga disampaikan Thomas Wijaya, Direktur Marketing PT Astra Honda Motor atau AHM, yang mengatakan bahwa terkoreksi karena pandemi. Meski terkoreksi, Honda tak akan gentar dan memilih meluncurkan produk-produk baru di jajaran Skutik. Harapannya, peluncuran model baru yakni All New Honda Scoopy di tahun ini dapat menggairahkan pasar, kata Thomas saat peluncuran produk serta virtual hari Selasa. Pemilihan Skutik lantaran pasar ini sangat besar. Menurut Thomas, hampir 90% pasar motor domestik didominasi model ini. Customer akan lebih cermat dalam memilih kebutuhan mereka. Oleh karena itu, kami harus memberikan benefit yang baik bagi customer itu, ungkapnya kepada Kontan hari Selasa. Seperti misalnya, angsuran yang ringan atau bahkan diskon angsuran beberapa kali. Hal ini menurut Johan akan membantu calon customer di tengah situasi pendapatan masyarakat yang berkurang. Sedangkan soal peluang, Suzuki meyakini market perlahan pasti akan tumbuh. Tentunya kita punya kesempatan untuk memperkuat bahkan meraih market baru tersebut. Salah satu caranya dengan menawarkan model-model yang diperbarui. Sebut Johan. Saat ini Suzuki merefresh atau untuk skutik merek Next baik warna maupun perubahan beberapa fitur pada Next terbaru. Demikian juga untuk model sport, Suzuki telah meluncurkan livery GSX R 150 MotoGP di tahun ini. Kesimpulannya, jadi pasar motor di Indonesia mengalami pasang surut setiap tahunnya. Dan baik para owner pembuat motor harus mengeluarkan style atau merek terbaru untuk menarik pelanggan. Jika owner tetap mempertahankan style motor tersebut tanpa memperbaruinya, maka sudah pasti akan kalah saing dengan owner merek motor lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.